Halo, salam kenal. Eh, saya Iwan. Di sini saya akan membahas lebih banyak tentang network. Untuk kali ini saya akan membahas tentang alat simulasi untuk jaringan yang nantinya berguna untuk semua network engineer. Sebelum kita lanjut lebih jauh, eh, pada awal ini saya izin mengenal dulu. Perkenalkan nama saya Iwan. Saya seorang networker. Sedikit tentang network journey saya, dimulai pada tahun 2015, yaitu ketika saya masuk di PT Data Group, di mana saya mendapat project atau ditemukan si project untuk manajer bisnis network di salah satu bandara di Indonesia. Pada tahun tersebut saya juga sudah mengantongi CNA dan MT CNA yang saya ambil pada tahun 2015. Pada tahun 2018, saya mencoba menantang diri saya untuk lebih mendalami tentang network, yaitu dengan mengambil sertifikasi dari Cisco yang lebih tinggi, yaitu CCNP, professional level. Kemudian saya coba untuk ngulik lebih dalam lagi dengan beda vendor untuk mengetahui apakah biar setiap vendor itu sama atau berbeda, dan mengambil sertifikasi dari Juniper, JNCA, juga mengambil sertifikasi untuk firewall karena pada saat itu kebetulan saya mendapat tugas untuk melakukan replacement firewall. Pada tahun yang sama saya juga mendapat predikat best employee di perusahaan tersebut. Pada tahun 2020 saya mendapat kesempatan untuk bergabung dengan Huawei dan ditempatkan di proyek salah satu provider terbesar di Indonesia untuk manage service-nya. Di proyek tersebut saya juga menghandle untuk uh, backbone internet, MPLS, network E, service auto VPN, auto VPN, serta dilibatkan dalam proyek migrasi dari MSTP yang dimana itu pure layer 2 ke IP dari semua berbasis IP semua harus saat ini. Terus tahun 2021 kami juga mendapat appreciation letter dari customer sebagai best improvement dan innovation pada saat itu. Selanjutnya tahun 2023 saya coba swing karir di mana saya mendapat kesempatan untuk bergabung di PT Network sebagai pre-sales engineer, sebagai pre-sales ataupun solution architect. Saya mencoba men-challenge untuk mendalami bagaimana desain network yang sesuai dengan kebutuhan bisnis gitu ya. Secara best practice seperti apa, kebutuhan bisnis seperti apa, maka itu akan mencari alignment di mana dan mendesain dari low level, dari high level sampai low level sampai detail mungkin. Tidak hanya untuk network, tetapi juga server dan IT consulting yang lain. Nah, selain untuk designing, di sini saya juga melakukan PUC dan pembuatan proposal. Jadi ketika customer mempunyai isu misalnya, kita coba memberikan proposal atau solusi dengan membuat proposal. Setelah itu, jika customer berkehendak, maka kita bisa melakukan PUC dengan solusi kita. Seperti itu. Selain itu juga saya juga diskusi intens dengan pihak distributor ataupun eh, prinsipal untuk memecahkan suatu masalah atau isu dengan solusi yang baru misalnya atau inovasi baru. Pada tahun 2023 di tahun yang sama, kebetulan saya mendapat undangan waktu itu workshop dengan Cisco, di mana di workshop tersebut eh, pada hari akhir kita diminta untuk membuat kelompok di kelompok tersebut di challenge untuk eh, memberikan solusi ataupun skema seperti apa solusinya dengan produk yang ada gitu. Nah, pada lomba ya, lomba atau challenge tersebut kelompok kami kebetulan mendapat uh, predikat sebagai arsitektur champion untuk enterprise, jadi kita memenangkan lomba tersebut dan itu diadakan oleh Cisco langsung. Lanjut pada tahun 2024 saya mendapat kesempatan untuk
bergabung di PT Indonesia sebagai Global Network Engineer. Ini saya coba mendalami lagi lebih kompleks tentang network dari benar-benar layer 1, 2, 3 bahkan sampai layer 7 sampai security di mana semua sudah terintegrasi semua, dan pastinya itu kompleks dan globally. Ketika kita melakukan changing maka impact-nya global. Nah, ini suatu tantangan tersendiri bagi saya. Oke, cukup sekian untuk sedikit menelanya. Lanjut kita lanjut tentang background simulasi untuk network engineer. Kenapa sih network engineer itu butuh simulator ataupun simulasi? Oke, ini adalah gambaran ketika teman-teman ataupun adik itu bapak-bapak semua eh, menghandle suatu network perusahaan, dan perusahaan itu mempunyai cabang di banyak negara ya. Misalnya satu negara ini punya 30 device misalnya di sini, 30 device, dan itu macam-macam mulai dari layar 2, layar 3, bahkan sampai layar 7 gitu ya. Terus ataupun kalau misalnya bukan skala internasional tapi skala nasional, tetapi perangkatnya tersebar hampir di seluruh Indonesia, ratusan gitu ya. Dan ini sudah jalan production. Apa yang terjadi ketika kita ingin menerapkan fitur baru atau mungkin ada uh, kebutuhan di production ataupun di uh, di customer, uh, dan kebutuhan tersebut kita harus menambahkan atau merubah konfigurasi, tapi kita langsung merubahnya di production. Ini sebagai ilustrasi aja, sebagai contoh sebenarnya. Ketika di satu set misalnya itu menambahkan satu prefix baru karena ada kebutuhan dan butuh untuk di redistribute ke arah global, dan kita tidak pernah melakukan simulasi, apa yang terjadi ketika kita salah melakukan konfigurasi tersebut? Yang terjadi adalah semua network down. Ini adalah akibat yang kemungkinan akan terjadi, karena untuk menambah teknologi pastinya kita membuat analisa sama komputer detail, tetapi terkadang di lapangan tidak berjalan lancar sesuai dengan kan atau semestinya. Makanya dari situ kita butuh simulator untuk replicate network dan mencobanya di simulator dulu. Ketika itu jalan maka kita implementasikan di production. Kalau sudah seperti ini maka kita akan panik karena kita tidak bisa connect ke network misalnya. Atasan akan mengejar kenapa network itu down, apa yang dilakukan, dan segala macam. Revenue perusahaan turun karena semua sistem stop dan tidak bisa berkomunikasi antara klien dan server atau yang lain. Nah, dari background ini maka muncullah simulator di mana itu untuk memudahkan sebenarnya ketika kita mau melakukan adjustment atau menambah fitur atau menambah konfigurasi. Saat ini ada 3 simulator yang terkenal di dunia. Yang pertama ada Evenji, yang kedua ada Peanut Lab, dan yang terakhir adalah pemain lama GNS3. Apa sih bedanya dari ketiga ini? Nah, secara fitur itu Evenji dan Peanut Lab sama, yaitu web based, sedangkan GNS3 adalah desktop berbasis VM. Secara kompleksitas GNS3 lebih kompleks karena untuk import suatu image ataupun kita membutuhkan image baru itu untuk importnya sangat kompleks sekali, sangat susah. Untuk kedua ini event dan Peanut Lab itu gampang, apalagi Peanut Lab sekarang udah ada iShare, kita tinggal download. Setelah download jalan, setelah download selesai maksudnya, kita langsung bisa menggunakan langsung on the lab, kita bisa berangkat di lab langsung. Dan secara performance ini bagus pada dasarnya. GN3 juga bagus sebenarnya, tapi butuh resource yang besar karena hanya berbasis desktop dan DPM. Easy to use pasti, easy to use adalah FNB dan NetLab. Karena itu kompleks secara settingan. Untuk community, Peanut Lab sebenarnya ada di
Telegram dan itu lumayan interaktif ya. Kalau kita tanya pasti dijawab ketika ada isu. FNG juga. Untuk FNG sendiri itu ada dua versi. Yang pertama community sama pro, di mana community ini kita dibatasi untuk beberapa feature-nya. Sedangkan untuk yang pro itu feature-nya lebih bagus dan pastinya itu akan berbayar. Nah, ada support-nya juga. Untuk PNS3 dan Peanut Lab ini free, 100% free. Nah, untuk Peanut Lab sendiri fiturnya itu hampir mirip dengan FNG Group. Nah, kedepannya selanjutnya kita akan menggunakan Peanut Lab sebagai bahan simulator kita karena ini akan lebih memudahkan kita dan secara setup dan untuk impact-nya juga mudah. Secara fitur juga banyak. Oke, lanjut apa itu Peanut Lab, cara installnya, download image-nya gimana. Peanut Lab adalah tool yang digunakan untuk simulasi jaringan. Platform ini gratis, bisa digunakan siapa saja. Bisa diinstal di VM Workstation, di Google Cloud, ataupun di Bare Metal. Untuk di Google Cloud saat ini, ketika kita pertama kali membuat akun Google Cloud, kita dapat free akun sekitar 300 USD, lumayan juga bisa digunakan sekitar 3 bulan mungkin atau lebih. Ketika di bare metal kita bisa menggunakan satu PC misalnya. Kita coba ganti hard disk atau SSD, kita berikan satu SSD spesifik, nanti kita install, itu akan lebih powerful, secara performanya lebih bagus. Tersedia grup Telegram yang interaktif. Image sudah disediakan, kita tinggal download dan gunakan sesuai kebutuhan. Untuk requirement ketika di box station itu kalau bisa RAM-nya minimal 8 GB atau kalau bisa 16 GB, better lebih baik. Hard disk, kalau bisa SSD untuk mempercepat booting ketika kita menjalankan image, minimal 128, kalau bisa lebih, karena ketika nanti lab kita udah mulai kompleks, maka kita butuh storage yang besar. Untuk CPU sendiri minimal 4 core dan support virtualisasi. Nanti coba dicek aja di BIOS apakah support virtualisasi atau tidak. OS yang kita gunakan untuk menjalankan Peanut adalah Ubuntu 20.04 untuk yang versi 6, sedangkan untuk yang versi 5 itu Ubuntu 18.04. Oke. Untuk saat ini saya akan coba install di bare metal ya untuk mendapatkan best performance-nya. Nah, untuk di bare metal sendiri langkah-langkahnya seperti ini. Uh, Pakai Ubuntu 2024 pastikan sudah terinstall ya. Dan sedikit catatan ketika kita menginstal Ubuntu 2024 lebih baik kita mengaktifkan NVM supaya nanti kedepannya ketika storage kita penuh dan kita perlu penambahan storage lagi, kita tinggal plug storage yang baru, kita tinggal menambah extend storage yang lama, maka akan bisa jalan gitu ya temannya. Terus ya yang lain ini cek untuk virtualisasinya, yang ini pastikan udah resolve ke arah internet untuk melakukan download. Nah ini linknya, link downloadnya tinggal nanti copy paste aja di terminal, maka secara otomatis dia akan download dan melakukan instalasi. Pastikan sebelum download kita sudah ada package full ya. Kalau belum nanti bisa dicek. Jika sudah, nanti PC diminta reboot dan login sesuai password yang diberikan. Biasanya passwordnya adalah root dan pin tag. Nanti ketika setelah login, kita diminta lagi untuk melakukan password baru. Terserah passwordnya seperti apa. Terus kita diminta juga untuk konfirmasi menggunakan IP DHCP ataupun statik. Nah, terserah itu. Kalau ketika kita menggunakan IP statik ya kita harus nyantai manual. Ketika DHCP pastikan server kita sudah dilakukan reserve di DHCP server. Jadi nanti IP-nya tidak akan berubah-ubah. Itu. Terus yang kedua adalah install iShare. iShare ini adalah image repository. Jadi kita tinggal download aja. Ya pastikan widget sudah terinstall untuk instalasinya. Tinggal copy paste aja ini, linknya nanti saya kasih di deskripsi. Bagaimana cara membukanya? Gampang, tinggal iShare search for ticket misalnya, akan muncul list for ticket, kita tinggal pull aja iShare 2, misalnya pull Kemo ID-nya.
Jadi ketika kita search nanti akan muncul yang pertama adalah ID-nya, row pertama, row kedua adalah nama image-nya, yang row ketiga adalah tipe image-nya, dia IOL atau Camo ataupun yang lain. Setelah proses download selesai, kita langsung bisa menggunakan image-nya ke dalam lab. Gampang. Kita tinggal buka Peanut Lab, akses dengan IP. Oh ya, untuk pertama kali uh, ada dua pilihan. Yang pertama, ketika di Peanut Lab itu kita diminta offline atau online. Bedanya apa? Ketika online, maka kita diminta untuk membuat user di websitenya Peanut Lab. Uh, Keuntungannya apa? Keuntungannya nanti ketika kita dapat user, maka kita akan bisa download lab-lab yang sudah dibuat dari komunitas Peanut Lab. Kita bisa download labnya, di situ ada topologinya, image-nya sudah ikut semua, serta ada how-to-nya, ada guide-nya, apa yang perlu dikonfig seperti apa, goal-nya seperti apa sudah ada. Nah, kalau mau customize sekali dan lebih ringan itu menggunakan offline mode. Apakah bisa dari online dipindah ke offline nantinya? Bisa. Apakah dari offline dipindah ke online nantinya? Bisa. Itu nanti kapan. Oke, udah selesai gitu aja. Lanjut kita ke demo ataupun langsung kita coba instalasi ya. Oke, terima kasih.